Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Kak Sulis di sini. Kali ini lain daripada yang lain. Kak Sulis akan bacakan sebuah buku karya Kak Sulis sendiri yang berjudul Matahariku di Kedung Karang. Nih covernya. Yang bikin cover ini adalah Yo Agdi, yaitu Mas Andri. Thank you saudara. Nah, Matahariku di Kedung Karang adalah sebuah cerita nyata. Cerita saya sendiri pada era 1980-an. Ya, lebih-lebih dikit lah. 1988-an. Nah, kisah ini menceritakan tentang berbagai kejadian-kejadian yang saya alami. Ada banyak sekali cerita di sini, dan yang pertama kali akan saya bacakan adalah Simbah Kakung. Oke, simak ya. Simbah Kakung. Badan Simbah Kakung tak sekokoh badan bapak. Tapi tiap malam seusai mengaji di masjid, aku selalu minta cangklek Simbah untuk mengantarkanku pulang. Sampai di jalan yang mulai menanjak, Simbah menurunkanku. Lalu aku akan berlari kencang pada jalan menanjak menuju rumahku itu sambil berteriak, "Turun, turun, turun, wes!" Itu berarti aku sudah sampai di depan pintu rumah dan emak sudah membukanya lebar-lebar. Setelah memastikan aku sudah masuk rumah, baru kemudian Simbah akan berbalik pulang. Rumah Simbah berdekatan dengan Masjid Kedung Karang, tempatku mengaji. "Enak dicangklek Mbah," kataku pada emak. "Apa kamu gak kasihan? Mbah sudah sakit sesek, nafasnya tersengal-sengal." "Iya, tapi Mbah mau kok." "Ya jelas mau sama cucunya. Besok kamu jalan saja ya, kasihan Mbah." "Ya." Selang 5 tahun kemudian, rumah kami pindah ke sebuah desa yang lebih jauh lagi. Terkadang Simbah mengunjungi kami, yaitu saat menyembelih entah ayam, atau bebek. Simbah selalu ingat cucunya, membawakan beberapa potong daging untuk lauk makan aku dan adikku. Tentu saja dengan berjalan kaki. Dan karena desa baru kami dengan desa Simbah terbelah sungai, Mbah lebih memilih menyeberangi sungai tanpa melewati jembatan. Lebih dekat katanya. Dalepo. Ada kalanya tukang Dalepo mengayuh sepedanya sampai ke Kedung Karang. Suaranya lantang, laksana komandan prajurit. "Dalepo, Dalepo." Apapun aktivitasku saat itu, segera aku bergegas, berlari kencang mencapai pawon Simbah dan ngereweli wanita sepuh yang sangat menyayangiku itu untuk menemukan serampat sandal. Setelah bersusah payah mengadu-adu tumpukan barang bekas, Simbah berhasil mendapatkan beberapa serampat dari sandal-sandal jepit tua. Aku berlari menuju tukang Dalepo. Hatiku kecewa saat laki-laki itu menyortir serampat-serampat hasil jerih payah Simbah. Ini tidak laku, ini juga. Terpaksa aku membawa serampat apkiran itu kembali. Setidaknya ada 1-2 yang diterima. Itu berarti aku akan mengangkat ujung rokku bagian depan sedikit ke atas. Kemudian tukang Dalepo akan meraup kerupuk goreng pasir dari plastik yang sangat besar di sepedanya, lalu ditaruhnya di dalam ceruk yang terbentuk dari ujung rok yang sedikit kuangkat tadi. Aku kembali dengan sangat gembira. Usahaku tidak sia-sia. "Dalepo, serampat sandal ditukar kerupuk." Damen. Simbah-simbahku di Kedung Karang mayoritas memelihara kerbau. Setiap hari mereka mencari batang padi atau damen untuk pakannya.
Aku suka melolos damen itu barang 1 atau 2 batang. Lalu mengambil cangkir kaleng Simbah yang berwarna coklat, sedulit sabun colek, dan air. Aduk-aduk campuran air dan sabun itu dengan ujung damen, lalu letakkan pangkalnya di bibir seperti orang merokok dan tiup. Gelembung sabun aneka ukuran akan terbentuk, tergantung seberapa kuat kita meniupnya. Asik sekali. Rahasia kolong amben. Tiap siang rumah Simbah selalu sepi. Simbah Kakung menggembala bebek dan Simbah Putri di sawah. Mungkin maton atau tandur atau nunggu emprit. Pintu pawon tidak dikunci, tetapi diteteki dengan kayu dari dalam. Jadinya aku sedikit kesulitan membukanya. Aku mengendap-endap, padahal aku tahu kalau rumah kosong. Kakiku memasuki sentong, tempat Simbah menyimpan blek-blek tempat beras. Di situ ada tumpukan karung bagor. Biasanya Simbah memakainya untuk wadah padi saat memanen di sawah. Aku mengambilnya 1, lalu menyelinap keluar dan menutup pintu pawon, memastikan kayu tetek menyangga pintu dengan benar. Sangat merepotkan. Teman-teman sudah berkumpul di pereng dengan membawa bagor masing-masing. Permainan dimulai. Pertama-tama mendaki pereng yang terjal. Setelah itu, badan dimasukkan ke dalam bagor sampai pinggang. Lalu duduk dan meluncur ke bawah. Sampai di bawah, kami keluar dari bagor, mendaki lagi, dan meluncur lagi. Terus berulang-ulang. Aku pastikan pulang sebelum sore. Rumah Simbah masih sepi. Kembali aku mengendap-endap. Tapi, bagor ini menjadi sangat kotor. Tanah tebal menempel di bagian pantat tadi. Kalau Simbah tahu, pasti marah. Aku kebingungan. Akhirnya, aku masukkan ke kolong amben. Sampai saat ini, Simbah tidak marah. Meski mungkin sudah menemukannya dan menebak pelakunya. Mbah Abu. Halaman rumah Mbah Abu sangat luas dan landai. Semua anak suka bermain di situ. Saat panen, kadang Mbah Abu membakar tangkai padi yang sudah diiles menjadi sebuah api unggun yang sangat besar. Aku sangat menyukai hawa hangat di sekitarnya. Dan setelah api mengecil, aku mencari-cari berondong. Sisa-sisa bulir padi yang terbakar akan menjadi berondong. Mbah Abu tidak pernah marah pada anak-anak yang bermain. Tapi aku sering terganggu saat Mbah Abu melangkah menuju ke masjid untuk mengumandangkan adzan zuhur, sambil menyuruh-nyuruh anak-anak untuk sholat berjamaah. Ayo sholat, dolane leren dhisik, sholat. Mbah Abu, aku kan ingin bermain. Elo. Dusun Kedung Karang memiliki sungai Elo yang indah. Ada bagian sungai yang bernama Ndong Blimbing dan ada Ndong Wungu. Ndong Blimbing memiliki kedung yang dalam. Di tepiannya banyak batu-batu, tapi semakin ke tengah sudah tidak ada batu lagi. Aku sedikit ngeri melihatnya karena aku tidak bisa berenang. Tapi anak laki-laki tidak takut. Mereka yang pandai berenang akan memanjat pohon kelapa, lalu melompat ke dalam air. Aku dan bapak suka ke Ndong Wungu. Tempatnya sepi, banyak bebatuan, dan airnya dangkal. Aku suka mandi di situ. Pulangnya,
Bapak membawa batu 1 buah dengan cara disunggi. Kata bapak, batu itu mau dikumpulkan untuk dijadikan pondasi rumah. Kadang aku bermain dengan teman-temanku di tepian sungai. Di seberang sana ada beberapa anak desa sebelah, Kadi Gunung namanya. Mereka sedang asik berenang. Asik benar mereka. Bisa leluasa masuk keluar air tanpa takut tenggelam. Aku mengamatinya dengan takjub. Lama-lama rasanya tak tahan juga kalau cuma diam. Kedua telapak tangan kucorongkan di depan mulut. "Hai, kamu namanya siapa?" "Apa?" Salah satu dari mereka menyahutku. "Kamu namanya siapa?" Kuulangi teriakanku. "Yani, kamu siapa?" "Aku Sulis." Lalu mereka terus berenang dan aku terus memandangi. Sungai Elo juga sering banjir. Aku suka melihat saat banjir. Airnya coklat meluap-luap. Banyak barang-barang yang terseret arus. Kebanyakan gabus-gabus putih. Ada juga guling dan macam-macam barang lainnya. Kadang banjir itu terbawa dalam mimpiku. Pernah aku bermimpi ada bis masuk ke Elo. Pernah juga mimpi tenggelam. Kedung Karang dan Elo memang tak terpisahkan. Nawar. Nawar putrinya Pak Idris. Ia sahabatku. Keluarganya memiliki hidung yang mancung-mancung. Rumahnya di belakang rumah Simbah. Hampir tiap hari aku bermain dengan Nawar. Di sebelah rumahnya terdapat belumbang, kolam kecil yang indah. Kadang kami mandi di situ, sambil mencuci baju dan bicara seperti ibu-ibu. Setelah itu mencari ikan-ikan kecil, namanya ikan pedo. Badan ikan itu bening. Sering kutemui ikan yang perutnya besar, sepertinya sedang hamil. Ada kalanya kami berdua bermain boneka dari gedebok pisang. Rambutnya panjang, kadang aku bisa membentuk matanya dengan bagus, kadang jelek. Bibirnya aku beri lipstik dengan pensil warna merah. Aku beri bandu juga. Tapi boneka itu tak berumur panjang. Hari ini cantik, lusa sudah tua berkeriput. Kadang kami juga bermain di rumah Mas Bogol. Rumah itu sudah berdinding dan beratap, tapi belum berdaun pintu dan belum ditempati. Lantainya agak berpasir dan banyak sekali terdapat rumah undur-undur. Pertama-tama, kita cari satu undur-undur dulu dengan cara membongkar rumahnya yang berupa ceruk kecil. Setelah dapat 1 ekor, kau bisa menalikan sehelai serat batang pisang ke badannya. Lalu taruhlah undur-undur itu di ceruk lain yang masih utuh. Biarkan ia bergerak-gerak dengan badan masih terikat dan tali tadi kita pegangi. Tak lama kemudian si empunya rumah pun keluar. Kita dapat 2 undur-undur sekarang. Itu namanya memancing undur-undur. Kadang aku dan Nawar mengadu-adu ruangan, tempat sampah untuk mengumpulkan plastik bungkus snack yang bergambar. Lalu kami bawa pulang dan mengguntingi gambar-gambarnya. Mbak Tentrem, putri Mbah Lekku, jijik saat tahu aku mengguntingi plastik-plastik sampah dan mengatakan bahwa aku jorok. Aku juga senang bermain pasaran dengan Nawar. Kita bisa menggunakan daun tetean sebagai uang. Ada pohon tetean yang daunnya lebar-lebar, yaitu di belakang rumahnya Pak Kapriyadi. Uangnya bisa bernilai besar. Kita bisa kaya. Sawo. Ada sebatang pohon sawo di belakang rumah Mbah Abu. Jika kita menemukan sebuah sawo yang telah jatuh, maka kita tidak bisa langsung memakannya. Sawo itu harus kita embu dulu beberapa hari. Baru kemudian ia akan lunak dan matang. Dan tempat menyimpannya bisa di semak-semak sekitar situ
yang sekiranya aman. Aku sudah pernah melakukannya berkali-kali. Sawonya enak dan manis.